pendidikan karakter, terdapat berbagai pandangan mengenai pendekatan dalam pendidikan karakter. Menurut Hertz yang dikutip oleh Mansur Muslij, dijelaskan setidaknya ada 5 pendekatan rasional yang sering digunakan oleh para pakar pendidikan, yaitu yang pertama, pendekatan pengembangan rasional. Kemudian yang kedua, pendekatan pertimbangan. Yang ketiga, pendekatan klarifikasi nilai. Yang keempat, pendekatan moral kognitif. Yang kelima, pendekatan perilaku sosial. Selain itu juga, Elias juga menjelaskan seperti yang dikutip Mansur Muslij, mengklasifikasikan berbagai teori yang berkembang menjadi 3, yakni yang pertama, pendekatan moral kognitif. Yang kedua, pendekatan perilaku sosial. Dan yang ketiga, pendekatan perilaku klasifikasi yang diberikan oleh Elias tersebut berpatokan pada kajian psikologis, yaitu perilaku, kognisi, dan efeksi. Douglas P. Superka dengan lebih detail memberikan 5 pendekatan yang dapat digunakan dalam pendidikan nilai dan karakter. Berbagai pendekatan tersebut telah diringkas menjadi 5 tipologi pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan penanaman nilai. Kedua, pendekatan perkembangan moral kognitif. Ketiga, pendekatan analisis nilai. Keempat, pendekatan klasifikasi nilai. Dan yang kelima, pendekatan pembelajaran berbuat. Untuk penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan penanaman nilai. Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang memberikan penekanan pada penanaman nilai sosial dalam diri siswa. Pendekatan ini bertujuan agar diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa dan berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam proses pendekatan ini antara lain ialah keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peran, dan lain-lain. Selanjutnya, nomor 2, pendekatan perkembangan moral kognitif. Dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Menurut pendekatan ini, perkembangan moral dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Nomor 3, pendekatan analisis nilai. Pendekatan analisis nilai memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. 4. Pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan klarifikasi nilai memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Menurut pendekatan ini, tujuan pendidikan karakter ada 3, membantu siswa agar menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri, serta nilai-nilai orang lain. Membantu siswa agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, dan membantu siswa agar mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional, mampu memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri. 5. Pendekatan pembelajaran berbuat. Pendekatan pembelajaran berbuat menekankan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Dalam berbagai pendekatan ini, sekolah merupakan penyelenggara pendidikan yang melihat hampir semua yang ada di lingkungan sekolah yang akan mempengaruhi pembentukan karakter siswanya, sehingga segala aspek di dalamnya dijadikan peluang untuk pembangunan karakter, baik di dalam kurikulum akademik formal maupun kegiatan ekstrakurikulernya.
Nilai-nilai karakter di dalam proses pembelajaran juga sengaja dimasukkan dan dirancang dengan matang sebagai bagian integral dalam pembelajaran.